Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas tentang salah satu ungkapan waliullah yang berasal dari Aceh, negeri Serambi Mekah, yang akhirnya benar-benar terjadi. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Siapa sosok ulama karismatik Aceh tersebut, yang dikenal dengan karamahnya luar biasa? Beliau adalah Abu Ibrahim Waila, begitu masyarakat Aceh memanggilnya. Tepatnya 15 hari sebelum bencana besar, gempa bumi dan gelombang tsunami melanda Nanggro Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004 silam, Abu Ibrahim Waila telah mengabarkan kepada muridnya yang bernama Mukhlis, akan datangnya bencana besar itu. Sebelum terjadinya tsunami, Abu Ibrahim yang pernah mengatakan, air laut bakal naik sampai setinggi pohon kelapa, terbukti setelahnya terjadi bencana tsunami. Namun, hanya kepada dua muridnya, yang kerap mengikutinya beliau beritahukan dan beliau melarang memberitahukannya kepada orang lain. Hanya saja Mukhlis diperintahkan untuk segera mengajak keluarganya menjauhi bibir pantai pada ketika itu. Mukhlis, pria yang sudah berkepala tiga yang kini sering bermukim di Dayah Bustanul Huda Calang Aceh Jaya, ia menceritakan kembali keseharian Abu Ibrahim sebelum tsunami menghantam bumi Serambi Mekah itu. Abu Ibrahim tidak seperti hari-hari sebelumnya, beliau sudah jarang makan dan terlihat gusar. Pernah suatu waktu Mukhlis dipanggil oleh Abu Ibrahim untuk memberitahukan perihal bencana besar. Saat itu, Mukhlis masih menuntut ilmu di Dayah Pelanta Aceh Barat. Besar sekali kejadian ke depannya, dan siapa saja yang membuka rahasia Allah maka dia kafir, begitu kata Mukhlis menirukan ucapan Abu Ibrahim. Mukhlis juga mendengar hal yang sama dari Abu Usman Pelante, yang masih ada hubungan dekat dengan Abu Ibrahim Waila. Bahkan kepada orang tuanya sendiri Mukhlis tidak memberitahukan apa yang sudah ia ketahui. Di Bandara Blang Bintang pesawat akan terbang siang malam, di Laut Ulele akan ada kapal laut sebesar lapangan bola, di dalamnya orang putih-putih, ucap Mukhlis lagi-lagi mengutip perkataan Abu Usman. Kata Mukhlis, sejak kata-kata tersebut diucapkan oleh Abu Ibrahim, keseharian Abu seperti berubah, bahkan jika sedang tidur malam hari, sering Abu Ibrahim tiba-tiba terbangun dan langsung duduk berzikir. Melihat hal ini, perasaan Mukhlis pun semakin cemas. Dalam hatinya ia merasa kalau peristiwa besar tersebut sudah semakin dekat, jelas Mukhlis. Entah apa yang terpikirkan oleh Abu. 4 hari sebelum gempa bumi dan tsunami di Aceh, Abu Ibrahim mengajak Mukhlis ke Banda Aceh. Dengan mobil pinjamannya, Mukhlis menyupiri Abu Ibrahim hingga ke Banda Aceh. Di Banda Aceh, mereka menginap di salah satu rumah di kawasan Blower. Pasalnya, ada permintaan dari pemilik rumah agar Abu Ibrahim berkenan bermalam semalam saja di rumahnya, kata Mukhlis. Mukhlis menambahkan, saat di sana, sewaktu makan pun Abu Ibrahim tidak makan lagi. Abu Ibrahim mengepal nasinya menjadi 3 bagian. Setelah Abu Ibrahim makan sedikit 1 bagian dari kepalan nasinya, kemudian seluruhnya Abu Ibrahim berikan kepadanya untuk dimakan. Pada esoknya, pertepatan pada hari Kamis pagi tanggal 23 Desember tahun 2006, Abu berkata kepada Mukhlis, jika Abu Ibrahim ingin jalan-jalan keliling kota Banda Aceh, tanpa ada bantah, dengan mobil pinjamannya Mukhlis pun membawa Abu jalan-jalan. Setelah sarapan ala kadarnya, lalu Abu Ibrahim meminta Mukhlis untuk membawanya ke kawasan Pelanggahan. Tiba di depan Masjid Tengku di Anjong, Abu minta mobil dihentikan di luar pagar masjid. Abu Ibrahim menatap ke arah makam Tengku di Anjong, seolah-olah Abu Ibrahim sedang berbicara,
sesekali Abu tersenyum sendiri, jelas Mukhlis. Usai singgah di makam Tengku di Anjong, Pelanggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, Abu Ibrahim melanjutkan perjalanan ke arah Gampong Jawa. Saat dalam perjalanan, ada seorang wanita parubaya yang mengenal Abu Ibrahim. Spontan wanita tersebut memanggil Abu Ibrahim dan meminta Abu Ibrahim untuk singgah di rumahnya. Rombongan Abu Ibrahim pun kemudian memenuhi permintaan dan singgah di rumah wanita tersebut. Wanita pemilik rumah itu, kata Mukhlis, menginginkan anaknya untuk minum air yang dicelupkan dengan musabah Abu Ibrahim. Sampai di rumah wanita tersebut, kami disajikan kopi, tetapi airnya sangat panas hingga kami tidak sempat minum. Tetapi Abu Ibrahim langsung meminumnya walau airnya masih panas. Setelah itu, Abu Ibrahim menyelupkan musabahnya ke dalam air yang akan diberikan kepada anak wanita tersebut, kata Mukhlis. Tak beberapa lama di rumah wanita itu, Abu dan Mukhlis kemudian melanjutkan perjalanan dari Gampong Jawa dan kembali ke arah Penayong. Seterusnya sampai di depan rumah sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Di tempat itu Abu Ibrahim kemudian meminta kepada Mukhlis untuk mengarahkan kendaraan mereka ke Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam sekejap saja, mobil yang dikendarai Mukhlis sudah berada di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Di sana mobil dihentikan sesuai permintaan Abu Ibrahim. Dari dalam mobil, dengan kaca terbuka Abu menatap ke arah masjid sembari melambaikan tangannya dengan gerakan arah telapak tangannya ke bawah. Berkali-kali Abu melakukan itu, ujar Mukhlis. Di akhir Abu menggerakkan tangannya 3 kali menghadap Masjid Raya, seperti tanda memotong sesuatu. Tiru Mukhlis dengan gerakan tangannya dari arah kiri ke kanan. Usai perjalanan singkat tersebut, Abu langsung kembali ke tempat ia menginap dan mengatakan kepada Mukhlis, jika Abu malam nanti akan berangkat ke Padang. Sebelum berangkat, Mukhlis memohon izin kepada Abu Ibrahim, bahwa ia tidak bisa menemani Abu Ibrahim ke Padang, karena ia baru berkeluarga. Kalau begitu doa dari saya, ujar Mukhlis mengulang perkataan Abu kepadanya kala itu. 2 hari setelahnya, tsunami pun menghantam Nanggro Aceh begitu dahsyatnya. Namun kata Mukhlis, gelombang tsunami yang datang pada tanggal 26 Desember tahun 2004 lalu itu, sepertinya berhenti di seputaran kawasan Abu Ibrahim Waila jalan-jalan di Banda Aceh sebelum tsunami itu terjadi. Setelah itu, Mukhlis pun tidak lagi mengetahui kegiatan Abu Ibrahim hingga gempa bumi dan tsunami melanda Aceh. Baru pada hari keempat, setelah kejadian yang menewaskan ratusan ribu umat manusia itu, Mukhlis bertemu kembali dengan Abu Ibrahim di salah satu rumah di kawasan Gece Kompleks, Banda Aceh. Inilah sekilas tentang salah satu ungkapan waliullah yang berasal dari Aceh negeri Serambi Mekah, yang akhirnya benar-benar terjadi. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.